Hai hai hai. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Ada berkati pat orang semua. Ada di nyatanya orang boleh melewati orang pe hari-hari hidup bersama Tuhan Yesus dan dimenangkan orang dari orang pe aktivitas orang karena hari Minggu adalah hari orang beribadah, hari orang memuji Tuhan, hari Tuhan. Jadi orang datang di sekolah Minggu untuk bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, jadi sekarang ini kita akan membahas Bina Anak pelajaran 40 yang diberi judul Kuasa dalam Kemenangan. Nah, pembacaannya terdapat dalam Kitab Kudus Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ke-16 yang berjudul Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Tapi biarkan itu terbuka. Orang meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Firman-Mu sudah terbuka untuk kami baca. Kami bermohon Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Kau berikan kepada kami supaya kami memahami apa maksud firman dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, tidak saja kami hanya mendengar, tetapi kami boleh melakukan firman dengan kuat kuasa tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sehingga firman itu tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan salah dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Encik mau sapa dulu. Apa kabar hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, orang semua atau kita semua diberkati. Nah, puji Tuhan ya jadi kalau pagi ini Tuhan diberi kesempatan Tuhan mau baca Alkitab yang terdapat dalam kitab Musa atau kitab Taurat Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Bunyinya demikian. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dengan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Torang semua dikatakan berbahagia apabila torang mendengar firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam torang hidup. Shalom adik-adik. Ya, damai di hati. Ya, puji Tuhan. Kalau torang minggu lalu cerita tentang Paulus dan Barnabas, kali ini adik-adik torang balik perjalanan
Perjanjian Lama, kitab Kudus, kitab Taurat, kitab Musa yang terdapat dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 yang Encik baca tadi untuk orang semua. Nah, ada di judul pembacaan kita pada saat ini, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek, dan judul bahan bina anak pelajaran 20, kuasa dalam kemenangan. Nah, jadi orang baca tadi kemenangan orang Israel, berarti ada apa? Ada perang, ada baku perang orang Israel dengan orang apa? Orang Amalek, adik-adik. Tapi kalau orang lihat DP judul so menang, karena kemenangan orang Israel, berarti so menang orang Israel. Nah, Encik mau tanya, siapa pernah lihat orang baku perang? Nah, ada? Oh, pasti bilang, ada Encik. Tadi lihat Encik di televisi ya. Waktu tadi lihat Encik itu bangsa Indonesia ada baku perang. Jadi tolong so pernah lihat orang berperang. Tapi ada di ini orang Israel dan orang Amalek sungguh apa? Sungguh unik adik-adik. Karena bukan orang Israel yang berperang, tetapi tangan Allah, tangan kuasa Allah melalui tongkat Allah yang ada di tangan Musa. Nah, adik-adik, kalau orang berperang biasanya pakai apa? Pakai senjata, pakai tombak, tuh, pakai pedang. Nah, tetapi yang unik di sini adik-adik, bukan orang Israel yang berperang adik-adik. Karena apa? Orang minta berperang, orang keluar dari tanah Mesir. Jadi orang tahu adik-adik cuma bekerja keras, cuma budak di Mesir. Jadi adik-adik orang apa? Minta berperang tuh, jangan ada pengalaman untuk berperang. Tetapi adik-adik, ini orang Amalek, aduh, memang orang perampok, orang pembunuh, orang suka apa? Serang itu bangsa Israel dari apa? Dari belakang. Nah, adik-adik, yang unik di sini, orang Israel adik-adik mengandalkan tongkat Allah yang ada di tangan Musa. Nah, begini adik-adik di cerita. Nah, adik-adik, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, banyak sekali masalah yang apa? Yang dorang hadapi adik. Pertama, orang dikejar-kejar oleh pasukan tentara Mesir sampai ke laut apa? Teberau atau Laut Merah. Tentara Mesir apa? Kejar pada orang adik-adik. Ya, sehingga apa? Tuhan suruh Pak Musa belah itu laut dengan tongkat yang ada di tangan Pak Musa. Belah. Ya, tak belah. Dorang tak lewat adik-adik. Dorang selamat, dan Tuhan apa? Membuka itu apa? Laut Merah, Laut Teberau. Nah, berikut orang sampai di padang gurun sini adik-adik. Di sana tidak ada apa? Tidak ada makanan. Jadi Tuhan kasih apa? Kasih turunkan mana? Ya, adik-adik. Setelah itu mereka apa? Berkemah di apa? Di Rafidim. Nah, orang bersungut-sungut kenapa? Karena di sana lihat adik-adik, nyana ada apa? Nyana ada air. Sehingga orang bilang Pak Musa, Musa, kau main dah, nggak mau kasih mati patoran di sini. Lebih baik orang balik ulang ke Mesir. Nah, Musa bilang, aduh jangan mencobai Tuhan. Iya, lalu Tuhan bilang Pak Musa, ketuk itu batu karang. Nah, Musa ketuk, tak, tak, maka keluarlah air dan orang Israel dapat minum. Nah, itu adik-adik, orang ada di Rafidim. Pada waktu orang berkemah di Rafidim, adik-adik, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel, adik-adik. Iya, Musa ikut, aduh, orang Amalek. Ya, siapa tahu nih orang Amalek yang keturunan siapa? Iya, keturunan Esau. Memang orang hobi berperang, hobi merampok. Ya, jadi ini ada di keturunan Esau. Ada di Musa Solia, ini orang Amalek ada serang bangsa Israel. Dia panggil Pak Yosua. Siapa nih Yosua? Nah, dia adalah abdi Musa. Toh, ada di Musa bilang, hei Yosua, pilih joto orang yang kuat-kuat, pat orang yang analia, yang boleh berperang. Karena dorang yang ada pengalaman apa-apa berperang. Orang minta berperang karena dorang cuma tahu di Mesir sana apa? Sebagai budak. Jadinya ada apa? Orang yang tahu berperang. Bedanya di sini ada di waktu bangsa Israel ada di gurun Sin, orang bersungut-sungut, ya Musa ada makan, orang bersungut-sungut, pokoknya sama lagi waktu dorang ada di Rafidim, ada di nyana ada air, orang bersungut-sungut. Tetapi pada waktu ini orang Amalek serampa bangsa Israel, dorang seakan-akan sudah siap. Toh, jadi Musa bilang, hei Yosua, pilih jo orang yang kuat-kuat, yang analia boleh apa? Melawan orang Amalek. Maka Yosua pilih adik-adik tuh orang-orang yang apa? Tegap, yang boleh pokoknya yang boleh melawan orang Amalek. Nah, adik-adik, Musa bilang, besok hari kita Harun dan Hur mau naik ke bukit dan memegang tongkat Allah di tanganku. Ingat baik-baik adik-adik.
Musa bilang dia mau naik kata di gunung dengan Harun dengan Hur, tetapi dia ada tongkat Allah di tangan Pak Musa. Nah ada di Yosua baking seperti apa yang dirintakan oleh Musa. Nyanda ada apa di basungun-sungun atau kita 50 nyanda. Yosua langsung baking. Nah dia pilih tuh orang-orang yang boleh apa melawan orang apa orang Amalek. Nah ada di orang Amalek ada di serang pas apa serang Pak Israel. Nah, tetapi Musa ada di puncak gunung tuh dengan memegang tongkat Allah di tangannya ada di. Jadi ini Yosua dengan itu orang-orang terpilih mau apa? Lawan tuh orang Amalek. Nah, maka terjadilah ada di kalau Musa angkat tepi tangan, orang Israel kuat, lebih kuat. Kalau Musa turunkan tepi tangan apa? Orang Amalek yang lebih kuat. Jadi semua tergantung dari mana? Dari tongkat yang dipegang Musa. Kalau Musa angkat tangan ada di tuh orang Israel apa? Lebih kuat. Kalau Musa ada di sopan hati petangan ada di ya ini orang Amalek lebih kuat. Maka ada di dikatakan Alkitab penatlah tangan Musa. Mungkin itu penat itu lelah kah? Angka-angka begini kah tuh supaya mau jatuh-jatuh. Nah ada di lelah di petangan. Jadi Harun dengan Hur ikut ambil batu. Ada di dua ambil batu. Kon dua kasih duduk Pak Musa. Kon dua pegang. Satu di tangan kiri, satu di tangan yang kanan. Don dua pegang supaya Musa petangan nyandak bergerak-bergerak sampai matahari terbenam. Bukan main berarti sampai matahari masuk. Musa petangan angkat-angkat terus dengan ditopang oleh siapa? Harun dan Hur. Nah ada di kuil berkati Tuhan. Setelah ini Musa petangannya bergerak-bergerak sampai matahari terbenam, maka menanglah Yosua bersama orang-orang Israel yang dipilih oleh Yosua untuk apa? Berperang. Maka adik-adik ini orang Amalek kalah oleh bangsa Israel. Bukan main adik-adik. Ini orang Israel nintau berperang, tidak ada pengalaman berperang. Sedangkan ini orang Amalek memang dorang hobi merampok, merampas, bahkan berperang. Dorang memang mau serang bangsa Israel dari belakang. Memang dorang hobi itu karena dorang bangsa yang jahat. Tetapi adik-adik ini orang Amalek boleh kalah apa orang apa? Orang Israel karena tongkat Tuhan diangkat tinggi-tinggi apa? Oleh tangan Musa, ada pegang-pegang sampai matahari terbenam, dipegang atau ditopang oleh Harun dan Hur. Ternyata ada di bukan DP medan perang yang menentukan, bukan orang tahu berperang yang menentukan, bukan karena strategi perang yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah kuasa Allah. Kuasa Allah melalui tongkat yang dipegang oleh siapa? Oleh apa? Oleh Musa. Jadi Musa angkat tinggi-tinggi. Nah kalau orang lihat begini berarti di tangan ada apa? Ada berdoa kepada Tuhan dengan memegang tongkat Musa. Nah itu tongkat itu berarti kehadiran Allah. Tuhan ada apa? Tolong pada orang ini melalui tongkat yang ada di tangan Musa. Kuasa kemenangan boleh diberlakukan bagi orang Israel, bagi bangsa Israel. Tuh jadi pada dunia ada pengalaman apa-apa, tetapi tangan Tuhan yang punya kuasa melalui tongkat yang ada di tangan Musa. Iya, tuh orang lihat ada di Musa ada angkat tangan itu DP tanda Musa ada berdoa kepada Tuhan dengan mengangkat tongkat. Tongkat ini yang ada yang dipakai Musa untuk memukul laut terbelah, untuk memukul batu karang untuk keluar apa? Tongkat ini pula yang diangkat oleh Musa melalui doa yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan dan kuasa kemenangan boleh dialami oleh bangsa Israel. Luar biasa ada ini. Dan orang boleh belajar lagi. Berarti orang mesti apa? Saling membantu. Baku topang toh. Ini Harun ini saudara Musa deh ini Hur ini. Ini Hur ini ku adik-adik dia dorang bilang saudara perempuan Musa Miriam pesuami. Jadi dorang ada baku topang, ada dorang ada bekerja sama. Jadi dorang mesti belajar kalau dalam keluarga juga dorang mesti apa? Bekerja sama. Jangan apa? Pamalas toh cuma baku harap tuh kerja. Itu dipendam pancuri tulang. Jadi apa? Mau baku harap. Iya Jo, tapi kakak juga kerja. Kita mau bawa uni, kita kok main HP. Tapi kakak kok cuma sati ya Jo. Ada di dorang mesti baku apa? Mesti baku bantu. Kalau mama ada pekerjaan atau papa
yang mau serupa orang mesti apa? Mesti baku bantu supaya orang apa? Ada kuasa di dalamnya adik-adik kalau orang bekerja sama. Ini kuasa kemenangan juga dialami oleh bangsa Israel. Hur dengan Harun ada topang untuk Musa petangan. Ya, deng ingat adik-adik. Musa ada angkat tangan itu berarti tandanya Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan, kuasa kemenangan bagi orang Israel. Nah, adik-adik, orang juga jangan lupa angkat tangan, bermohon kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan adik-adik ketika orang mengalami peperangan dalam hidup dan Tuhan akan turun tangan. Nah, apa peperangan dalam orang hidup? Nah, orang mesti berperang dengan apa? Kemalasan, baku perang. Sekarang orang sudah mau perang, ambil senjata. Wah, orang mau perang. Iya, nyanda. Orang isi ini hari-hari orang hidup baku perang dengan apa? Kemalasan. Karena apa? Kemalasan membuat orang pamalas beribadah, pamalas berdoa, pamalas bawa Alkitab atau baca Alkitab, pamalas mau suruh. Jadi ada itu kemalasan orang harus apa? Perangi. Orang bilang baku perang dengan kemalasan. Apalagi selain kemalasan, orang harus perangi keegoisan. Lantaran orang pikir diri sendiri, suka senang, orang ini mau baku apa? Baku bantu. Karena apa? Suka kita supaya bermain-main terus. Tanya mau bantu tapi kakak, tanya mau bantu tapi mama. Orang belajar dari Pak Musa, Harun, dan Hur. Ada baku topang sama-sama supaya bangsa Israel dapat kemenangan. Nah, dan disitulah bangsa Israel boleh kalahkan orang Amalek. Nah, ada di Tuhan bilang, Tuhan pesan Pak Musa, tuliskanlah semua itu dalam suatu kitab. Nah, di mana tulis kitab itu? Nah, ini kitab Keluaran supaya Yosua mau ingat-ingat, supaya dihapuskanlah ingatan terhadap orang Amalek. Dan ada di pada waktu itu karena orang Israel semenang, Tuhan suka semenang pada orang melalui tongkat yang dipegang oleh Musa. Ya, melalui tongkat itu ada kuasa kemenangan dari Allah. Dan di ayat 15 katakan, Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan adalah panji-panjiku. Karena Musa bilang tuh adik-adik, Tuhan adalah panji-panjiku. Kalau bukan Tuhan yang menolong, apa sia-sia tuh? Kalau bukan Tuhan yang penuh kuasa, yang luar biasa, ada kasih menang pak orang Israel, sia-sia tuh. Makanya Musa kasih berdiri mezbah kepada Tuhan dan diberi nama Tuhan adalah panji-panjiku. Dan ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan yang berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, benar ada di tangan Tuhan melalui panji-panji Tuhan berperang bersama dengan apa? Orang-orang Israel melawan orang Amalek sehingga orang Israel boleh apa? Menang. Nah, Torah belajar dari bina anak pelajaran 40. Ya, ternyata adik, jangan lupa Torah angkat tangan Pak Tuhan, berdoa, minta apa saja adik. Torah minta agar Tuhan menyertai Torah. Torah perangi itu kemalasan, keegoisan, bahkan ada masih banyak hal yang orang mesti perangi dalam orang hidup. Apalagi orang sebagai anak-anak kecil tuh masih perlu bertumbuh, masih perlu berubah, masih perlu membuat hal-hal yang apa menyenangkan hati Tuhan. Karena orang masih apa? Masih labil, masih anak-anak, tuh masih boleh diubah. Itu dong Encik bilang, ketika itu masih kecil sudah dibiasakan untuk orang mencari Tuhan, membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, rajin berdoa, makanya sampai besar akan terbawa-bawa. Dan orang mesti belajar, orang mesti bekerja sama, dimulai dari orang keluarga. Jangan jaga baku harap kalau mau bekerja. Atau biasanya kalau yang adik memang begitu, yang bungsu memang begitu, cuma berharap DP biar juga kakak juga aja, kakak sebesar. Nyanda. Orang belajar mesti sama dengan Musa, Harun, dan Hur. Apa? Ada bekerja sama supaya orang Israel menang. Karena ada topang ini siapa? Musa petangan sampai matahari terbenam. Nyanda bagara-bagara. Nah, adik-adik, orang mesti ingat lagi, ada saat orang untuk apa? Angkat tangan kepada Tuhan. Ada saat orang melakukan untuk Tuhan. Jadi Musa, Harun, dan Hur apa? Ada di atas gunung. Orang ada bermohon kepada Tuhan. Ada bantu Pak Musa berdoa kepada Tuhan, adik-adik. Dan Yosua bersama orang-orang pilihan, orang-orang Israel berperang di bawah. Maka kemenangan boleh direbut oleh apa? Orang Israel. Bukan main tuh adik-adik. Kuasa kasih Tuhan yang diberlakukan bagi orang Israel. Mereka menang adik-adik melawan orang Amalek. Karena itu adik-adik ada kuasa Tuhan, kuasa Allah dalam kemenangan orang Israel. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin.
Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan sia-sia, tapi menjadi berkat bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu angkat tangan berdoa kepadamu Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa dari Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tahu bekerja sama baik dalam keluarga, di mana saja kami pergi dan berada. Kami Tuhan diajarkan untuk selalu bekerja bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Inilah doa kami sembahyang kami di dalam satu nama yang penuh kuasa dan keajaiban, nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.